Halo, saya Justin Stewart Leonardo akan melanjutkan pembahasan kita masih di bab 4, yaitu fungsi. Pada video kali ini kita akan membahas subbab 4.5 mengenai operasi aljabar fungsi. Mari kita mulai. Yang pertama mengenai operasi aljabar fungsi. Jadi, misal f dan g merupakan dua fungsi yang terdefinisi pada domain df untuk fungsi f dan dg untuk fungsi g, maka operasi-operasi berikut, 4 operasi penting ini, yang pertama ada operasi penjumlahan yang didefinisikan dengan f plus gx, lalu kita tulis dengan fx plus gx, di mana domainnya itu f plus g, ini akan sama dengan domain f diiris dengan domain g. Kemudian ada operasi selisih yang didefinisikan dengan f kurang gx, yang kalau kita tulis ini adalah fx kurang gx, dan domainnya adalah df kurang g yang sama dengan domain f diiris dengan domain g. Lalu ada operasi perkalian yang didefinisikan dengan f kali gx dan ditulis dengan fx kali gx, dan domainnya yaitu df kali g ini akan sama dengan domain f diiris dengan domain g. Lalu ada operasi pembagian yang didefinisikan dengan f per gx. Kalau kita tulis fx per gx dan gx-nya di sini tidak boleh sama dengan 0 supaya fungsinya terdefinisi. Maka domainnya di sini df per g itu akan sama dengan df diiris dengan dg, lalu dikurangi x, di mana x-nya ini merupakan pembuat 0 dari fungsi fx per gx. Oke, sebagai contoh soal, perhatikan kasus berikut ini. Diketahui fx sama dengan x plus 3, kemudian gx sama dengan x kuadrat min 9, maka tentukan f plus x, f min gx, f kali gx, dan f per gx. Kemudian tentukan pula daerah asalnya. Yang pertama kita tentuin dulu f plus gx ini, pasti ini akan sama dengan fx ditambah gx gitu ya. Nah, fx-nya itu sama dengan x plus 3 plus x kuadrat min 9 gitu ya. Nah, ini tinggal kita selesain aja. Berarti ini kalau kita selesain, x kuadrat tambah x, 3 dikurangi 9 itu adalah negatif 6 gitu ya. Yang pertama kita cari dulu operasi fungsinya, baru nanti kita cari domainnya. Nah, sekarang f kurang gx. Kalau f kurang gx ini akan sama dengan fx dikurangi gx gitu ya. Yang ini tentu hasilnya akan sama dengan x plus 3 dikurangi x kuadrat min 9. Nih, saya kasih tanda kurung di luar supaya kita nggak salah-salah ngitungnya ya. Nah, di sini kita bisa tulisin ini hasilnya adalah x-nya jangan lupa kasih minus, jadi minus x kuadrat plus x gitu ya. 3 min 9 jadi plus 12 gitu. Ya, ini hati-hati ada minus x kuadrat, minus ketemu minus kan plus. Jadi yang ini jadi min x kuadrat plus 9. Nah, ini x plus 3 kurangi x kuadrat plus 9 jadi min x kuadrat plus x plus 12. Sekarang yang f kali gx. Nah, ini pasti hasilnya akan sama dengan fx kali gx gitu ya. Fx-nya berapa? X plus 3. Nah, kita kaliin dengan x kuadrat min 9. Nah, udah kayak gini kita pakai metode capit kepiting aja. X kali x kuadrat, terus x kali min 9. Yuk, hitung dulu. X kali x kuadrat, jadi x-nya pangkat 3. Terus min 9x. Terus 3 kali x kuadrat. Ini 3x pangkat 2, ya 3x kuadrat gitu ya. 3 kali min 9 di sini. Ini min 27 gitu ya. Kalau kita rapihin bentuknya ini jadi x pangkat 3 minus plus 3x kuadrat min 9x minus 27 gitu. Sekarang yang f per gx.
Ini pasti hasilnya akan sama dengan fx dibagi gx ya. Fx-nya berapa? X plus 3 dibagi X plus 3, X kuadrat min 9 itu kalau kita faktorin ini jadi X min 3 kali X plus 3 gitu. Nah, kita lihat bentuk yang ini. Ini sama kan? Kita coret ya. Jadi ini hasilnya adalah 1 per X min 3. Seperti itu. Ya, terus kita lanjutin ya. Nah, sekarang kita suruh cari daerah asalnya. Tadi sebelumnya kita udah hitung nih fungsi-fungsinya, dapat nilai fungsinya kayak gini semua. Nah, sekarang kita suruh cari daerah asalnya. Ingat, untuk cari daerah asal kita harus cari dulu domain dari fungsi-fungsi pembentuknya gitu. Fungsi pembentuknya di sini f sama g. Kalau kamu nemuin fungsi yang bukan pecahan atau akar, itu nggak masalah, langsung aja. Nih, kita mau cari tahu dulu domain f-nya di sini. Domain f-nya berapa sih? Nah, ini lihat fungsi ini x plus 3. Kalau fungsinya linear, bukan pecahan, bukan akar, polinom mau pangkat 1000, pangkat berapapun juga, itu domainnya langsung x elemen real. Berarti semua sama ya. Soal yang A, itu domainnya x elemen real. Yang B juga x elemen real. Terus yang C juga domainnya, yang F-nya ya, X elemen real. Ini domain F-nya. Karena fungsi pembentuk F-nya, fungsi pembentuk operasi itu adalah F sama G. Nah, sekarang kita cari fungsi G. Domainnya apa? Fungsi G, X kuadrat min R. Berarti, yang ini kalau X kuadrat min R, kita cari DG di sini. Domain fungsi G, X kuadrat min 9 itu bukan pecahan. Bukan akar juga. Ya udah aja nih. Kalau bentuknya kayak gini, X elemen real langsung. Sini domain G-nya juga X elemen real. Nah, ini domain G-nya X elemen real. Ini juga domain G-nya adalah X elemen real. Gitu. Nah, sekarang kita lihat domain dari fungsi yang terbentuk. Fungsi yang terbentuk di sini apa? Bentuknya linear kan? Maksudnya polinom kan, bukan pecahan dan bukan akar. Jadi langsung aja kamu bisa menyimpulkan bahwa fungsi yang terbentuk df plus g ini bentuknya polinom. Kalau polinom x elemen real, berarti bisa kita simpulin. Dari sini kita iris. Domain dari sini apa? Domain dari fungsi yang terbentuknya itu x elemen real, diiris semua. Nah, sekarang lihat yang C, yang B. Ini juga sama ya. df min G. Bentuknya juga polinom juga. Dia nggak akar, nggak pecahan, bukan rasional gitu ya. Ini X elemen real. Ya berarti ini si domain dari fungsi f min G-nya itu X elemen real. Nah, sekarang lihat juga yang ini, yang kali. df kali G. df kali G gimana? Bentuknya fungsi apa ini? Fungsi polinom. Pecahan bukan? Bukan. Akar bukan? Bukan. Ya, berarti X elemen real. Dari sini, berarti fungsi yang terbentuk ini belum jadi nih. Warna biru tuh belum jadi domain dari fungsi F kali G. Kita lihat dari sini. Gimana kita lihat dulu hasilnya? Oh, semuanya fungsi polinom dan X elemen real. Berarti kita simpulin yang merah ini hasilnya df kali G itu sama dengan X elemen real. Gitu. Nah, sekarang kita cari yang df per G di sini. Ini belum jadi domain, ini baru fungsi yang terbentuk. Nah, kita udah dapat bentuk kayak begini. Ini fungsi pecahan kan? Oh, fungsi pecahan. Sayang sekali ini fungsi pecahan. Pembuat nolnya berapa ini? 3. Ini min 3. Ingat, tidak boleh sama dengan pembuat nolnya. Berarti X elemen real, kecuali X-nya 3, atau X-nya nggak boleh juga min 3. Nah, dari sini, ini baru fungsi yang terbentuk. Nah, kita iris. Irisannya berarti df per G sama dengan X elemen real. X-nya nggak boleh 3. Kemudian X-nya tidak boleh min 3. Jadi seperti itu jawabannya. Gampang ya? Ya, kemudian kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Diketahui fx-nya x kuadrat sini.
Gx-nya akar X plus 1. Tentukan F plus G, 4F, Fg, dan F per G. Ya, kemudian tentuin daerah asalnya. Nah, lihat fungsi F plus G. Ini akan sama dengan Fx tambah Gx. Berarti kamu tinggal tambahin aja ya. Jadi ini X kuadrat ditambah akar dari X plus 1. Kalau 4F, ini sama dengan 4 kali Fx. Sama dengan 4 kali Fx-nya tuh X kuadrat. Udah gitu doang ya. Kalau Fg, ini akan sama dengan Fx dikali Gx, di mana Fx-nya adalah X kuadrat, dikali dengan akar X plus 1. Selesai. Kalau F per G, berarti Fx dibagi dengan Gx. Fx-nya berapa? X kuadrat per Gx-nya itu adalah akar X plus 1. Nah, sekarang kita akan menentukan daerah asalnya. Lihat fungsi X kuadrat. Kalau fungsi X kuadrat, itu bukan pecahan dan bukan akar, tapi fungsi yang polinom biasa. Berarti domainnya adalah X elemen real. Gimana yang G? Yang G ini fungsinya dalam akar. Berarti kalau dalam akar, fungsi dalam akar mesti lebih besar sama dengan 0. Kita dapat nih X-nya lebih besar sama dengan negatif 1, tapi X-nya elemen real. Jadi fungsi G-nya itu adalah X besar sama dengan min 1, X elemen real. Dari sini kita bisa dong dapat fungsi yang domain fungsi dari F itu adalah X elemen real, domain fungsi dari G itu adalah X besar sama dengan min 1, X elemen real. Oleh karena itu, kita ditanya domain fungsi dari F plus G. Domain dari fungsi F plus G itu akan sama dengan domain F diiris dengan domain G. Nah, domain F-nya ini, X elemen real diiris sama X lebih besar sama dengan min 1 X elemen real. Ini jadi hasilnya adalah X lebih besar sama dengan negatif 1, X elemen real gitu. Nah, ini domainnya atau kita sebut dengan daerah asalnya ya. Terus yang B sekarang, karena fungsi F doang ya udah aja domain F-nya X elemen real. Ya udah domain 4F berarti di sini akan sama dengan ya DF gitu ya. Berarti kita simpulkan domain F-nya ini sama dengan ini D4F itu sama dengan, maaf ini ya, domain dari 4F itu sama dengan X elemen real. Yang ini tadi domain dari fungsi F plus G ya. Nah, sekarang kita cek yang fungsi Fx kali Gx. Nah, domain F-nya berapa? X elemen real. Domain G-nya itu X besar sama dengan min 1, X elemen real. Gitu ya. Nah, dari sini kita bisa dapat dong daerah asal dari fungsi kali ini. Ini juga sama dengan DF diiris sama DG ya. Nah, DF diiris sama DG itu adalah DF kali G itu akan sama dengan, ini kita irisin, ya hasilnya sama aja, X lebih besar sama dengan min 1, X elemen real gitu. Nah, sekarang fungsi DF-nya. Fungsi DF-nya di sini X elemen real. Fungsi dari Gx-nya kita tahu juga DG itu sama dengan X besar sama dengan min 1, X elemen real. Nah, kita peroleh di sini. Kalau fungsinya berbentuk akar kayak gini, ingat, dia nggak boleh 0. Penyebut, ini kan penyebut nih, ini penyebut nih, yang ini. Berarti penyebutnya nggak boleh 0. Berarti X plus 1 mestilah lebih besar dari 0. Kan Gx tidak sama dengan 0 ya. Sesuai dengan definisi domain,
itu G-nya tidak sama dengan 0. Tanda sama dengannya nggak ikut di sini, karena kalau ikut jadi nggak terdefinisi fungsinya. Ini X lebih besar dari min 1, gitu ya. Nah, sebagai akibat, kita peroleh di sini, kita iris semua. DF-nya diiris sama DG. Berarti DF per G, kalau diiris itu adalah X lebih besar dari min 1, X elemen real. Gitu. Lebih besar dari min 1 itu artinya satunya nggak ikut. Oke, gitu aja. Gampang kan? Nggak terlalu susah. Oke, demikian pembahasan mengenai operasi aljabar dan aritmatika fungsi. Berikut ini ada 5 soal latihan yang bisa kalian screenshot untuk kalian coba. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.